Perkenalkan, saya Femi Kaitaatan Lima, mahasiswi dari Universitas Kristen Wirauncana Sumba, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya dalam perspektif ekonomi kelembagaan lama. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih detail apa itu sumber daya dalam perspektif ekonomi kelembagaan lama, kita tahu terlebih dahulu apa itu sumber daya. Nah, daya adalah kemampuan manusia menggunakan berbagai jenis bahan atau materi yang disediakan oleh alam dengan cara tertentu untuk bertahan hidup. Ini juga terdapat beberapa karakteristik sumber daya. Yang pertama, terkait dengan kemampuan manusia. Perspektif ekonomi kelembagaan memandang manusia sebagai pelaku utama dalam menyediakan sumber daya. Nah, sumber daya adalah hasil dari pemikiran manusia, bukan ditemukan sumber daya, ada karena dibuat manusia sesuai dengan keinginan dan kebutuhan hidupnya melalui keterampilan dengan pengetahuan manusia. Contohnya, padi. Manusia bisa mengolah padi itu menjadi beras, sehingga dari beras itu bisa menjadi tepung atau nasi atau berbagai macam-macam lainnya sesuai kreativitas mereka untuk kebutuhan dan keinginan mereka. Karakteristik yang kedua yaitu fungsional. Karakteristik sumber daya yang fungsional menunjukkan bahwa sumber daya sengaja dibuat manusia sesuai kebutuhan penggunaannya. Nah, kebutuhan manusia itu muncul dari pengalaman hidup manusia yang tinggal di dalam lingkungan alam tertentu. Pengalaman itulah yang memandang perkembangan, keterampilan dan pengetahuan manusia dalam menciptakan sumber daya sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Ketiga yaitu bertujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Tujuan utama manusia membuat sumber daya adalah menjamin kelangsungan hidupnya. Di dunia, karakteristik sumber daya ini sangat disadari dalam perspektif ekonomi kelembagaan, walau seringkali diabaikan dalam bidang ilmu ekonomi atau neoklasik. Pada masa lalu dianggap sebagai sumber daya dan tidak dianggap sebagai sumber daya pada masa kini. Contohnya, pala adalah rempah aromatik yang memiliki efek halusinogen ringan jika dikonsumsi berlebihan. Pada abad pertengahan, pala bukan hanya rempah berharga melainkan komoditas bernilai paling tertinggi di dunia, sehingga nilai dari pala itu melebihi dari nilai emas. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan masa sekarang, pala itu tidak lagi bernilai seperti melebihi nilai emas, akan tetapi seperti nilai normal seperti rempah-rempah yang lainnya. Yang kedua, pada masa lalu tidak dianggap sebagai sumber daya, akan tetapi pada masa kini dianggap sebagai sumber daya. Misalnya sekarang itu kan keterampilan manusia semakin berkembang, sehingga manusia dapat mengolah apa-apa saja yang memang itu menghasilkan sumber daya atau menghasilkan sebuah uang atau menghasilkan sesuatu yang bernilai untuk kelangsungan hidupnya, untuk bertahan hidup. Sekian dan terima kasih.